bahwa PDIP sudah jauh melenceng dari ajaran Bung Karno. Hanya retorika aja Bung Karno gitu loh. Jadi jangan sampai nama Pak Prabowo yang rusak, Megawati yang diuntungkan gitu loh. PDIP juga harus mawas diri juga. Karena 10 tahun dia berkuasa pasti aja ada lecet-lecetnya lah gitu loh. Terus terang ya, itu Megawati sudah kadaluarsa. Nah ini bisa lihat bagaimana perasaan Mega memposisikan dianya sendiri. Sementara infrastruktur di dalam PDIP, kader-kadernya itu tidak berkembang. Tidak berkembang, semua takut karena memiliki kepentingan-kepentingan, mungkin kepentingan kedudukannya, keanggotaannya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang yang, wah kepentingan saya nggak ada situ, kita hanya ingin membangun partai dan bangsa dan negara gitu. Pak izin, Pak Las kan bersama Bu Mega ketika kriminalisasi hukum atau politisasi hukum itu menimpa pada masa Orde Baru itu kan Pak, bersama-sama Pak Las bersama mendampingi Bu Mega. Sekjen Hasto kan menganggap dirinya juga kurang lebih menjadi korban seperti itu. Megawati jilid 2 lah dikorbankan dan dikriminalisasi secara politik gitu. Pak Las melihat ada tepat apa sebenarnya jauh dari apa yang Pak Las pernah alami? Saya kira cukup berbeda ya. Karena waktu zaman saya itu memang tidak ada hukum lah ya, bahwa PDI, Megawati dan saya dan teman-teman itu dianggap orang kusta gitu loh, tidak boleh didekati. Itu kejadian benar. Jadi saya tetap mendukung Mbak Mega karena saya lihat Mbak Mega itu sebuah simbol, ya, simbol perjuangan anaknya Bung Karno gitu. Dan kalau orang Jawa simbol Pak Harto harus dilawan dengan simbol lagi. Ya kalau saya yang maju ya gampang, saya dipites saja. Bukan anak Bung Karno, tetapi status anak Bung Karno itu yang saya lihat. Dan dia orangnya sama seperti sekarang, seperti yang saya katakan dulu, keras kepala. Itu yang saya pandang penting, modal keras kepalanya itu dulu ya. Dulu. Karena dulu juga banyak jenderal-jenderal yang misu-misu loh kepada Pak Harto. Kalau saya ngikut salah kan nanti jenderalnya dikasih konsesi balik kanan, kita yang mati kan. Nah itu penting. Nah pada saat Mega menang menjadi ketua umum PDI, belum PDIP, saya juga di DPP waktu itu. Kita menghadap Pak Harto. Itu pertama kali saya ketemu Pak Harto, salaman itu. Saya lihat mukanya nggak suka banget gitu. Wah ini nggak, saya pikir umurnya nggak bakal lama nih kita nih. Benar aja, anggota DPP-nya hampir separuh dalam suatu rapat membangkang, marah dan menyatakan PDIP bubar gitu loh. Mega tidak PDI, Mega tidak mampu memimpin partai. Kalau saya ikut, selesai itu. Maksudnya ikut ke membangkang. Tapi karena kehadiran saya dan beberapa teman, kita masih mayoritas. Ya, jadi makanya setelah itu kita pertahankan kantor PDI di Ponorogo sampai diserbu. Nah, ketika diserbu, Megawati kan menuntut ke seluruh pengadilan, ya, bahwa dia mengatakan ya mungkin hakim-hakim udah ngikut Pak Harto gitu loh. Tapi masa dari sekian pengadilan nggak ada satu yang memenangkan dia gitu loh. Ternyata ada 1-2 pengadilan. Itu perjuangan hukum yang dilakukan oleh tim pembela demokrasi Indonesia bersama Megawati, ya, karena memang ada penindasan secara fisik, secara macam-macam lah, sistemik ya. Nah kalau Hasto kasusnya kan beda. Hasto itu hanya sebuah
penangkapan dari oleh KPK, saya tidak tahu materinya ya, faktanya. Tapi KPK memiliki wewenang kan, wewenang menahan yang subjektif itu ada. Jadi memang pada saat itu kasus Hasto adalah sebuah kasus pro justisia, ya, yang dulu sempat tertahan karena dilakukan oleh Firly Bahuri. Firly Bahuri kan sponsornya PDIP. Saya tidak bisa membuktikan bahwa PDIP yang milih, tapi ketika pemilihan ketua di DPR, yang paling banyak kursi jatahnya ketuanya kan, ya kan, logikanya aja, sehingga dia juga memberikan pertolongan kepada PDI. Nggak mungkin tanpa PDI Firly bisa jadi ketua lah gitu. Nggak mungkin. Ya. Kalau PDI dukung yang lain, mungkin yang lain yang jadi ketua. Betul. Gitu. Karena itu fatsunnya yang paling banyak kan bagi-bagi nih jatahnya. Tapi pemenang dapat ketua. Iya betul. Nah di situ ketika pergantian rejim dan Firly Bahuri juga berhenti, ya tentu semua diolah lagi gitu loh. Wajar aja. Tetapi saya katakan kenapa penggantian itu tidak dilakukan lebih cerdas gitu loh. Ya tunggu aja mungkin sebulan atau 2 bulan. Tapi yang dipilih kan apalagi Mega ada hak prerogatif kan. Jadi tanda tangan akan mundur gitu loh, disuruh mundur. Otomatis kan tidak ribut-ribut gitu loh, seperti yang dilakukan oleh partai-partai lain juga begitu. Lu turun, saya gantian ya, itu selesai, nggak pakai nyogok-nyogok macam-macam. Nah inilah ketidakcerdasannya PDIP sehingga malah membawa malapetaka gitu loh. Mau dibilang alasan apapun, saya kira KPK juga tidak sembarangan nangkep orang, ya kan? Mungkin bisa salah lah KPK, tapi nggak blunder gitu nggak mungkin lah. Tapi kalau dianggap jadi korban politik seperti yang Pak Laks dulu ngalami, ini gimana menurut Pak Laks? Saya kira enggak lah, itu hanya kesalahan pelaksanaan pelanggaran hukum juga ada gitu loh. Kalau zaman saya kan sampai anak saya mau diculik dulu. Sampai sudah diculik. Saya lagi rapat dengan Mbak Mega di rumah saya, malam-malam menjelang maghrib anak saya telepon. Dia bilang, ayah saya nggak tahu di mana nih ada orang tiup-tiup asap rokok. Waduh, di mana kamu? Nggak tahu. Terus kita cari sama Pak Ribut, sama pensiunan polisi yang selalu ikut Mbak Mega, kita cari. Untung ketahuan. Itu tekanan dulu ya. Sekjen PDI, lalu wakil sekjen, semua diculik kan. Tinggal bendahara umum aja nggak diculik. Hampir diculik juga. Tapi ya saya nggak pernah menghina orang secara pribadi. Ya. Kan saya juga, background saya kan banker, banyak kenal gitu loh. Kalau yang lain-lain kan memang aktivis politik gitu. Artinya kondisinya nggak serumit atau segloomy seperti yang Sekjen Hasto katakan gitu, bahwa wah ini adalah saya pasang badan untuk perjuangan menuju Indonesia Raya gitu-gitu. Saya kira kalau mengatakan memperjuangkan ajaran Bung Karno atau macam-macam hingga ditangkap itu jauh api dari panggang. Karena apa? Ajaran Bung Karno kan musyawarah untuk mufakat Pancasila. Itu tidak mengenal hak prerogatif. Ya, jadi mufakat yang dimusyawarahkan gitu loh. Kedua, ketika menolak untuk datang ke retreat, padahal retreat itu kan sebuah formula untuk melakukan gotong royong dari presiden sampai kepala daerah untuk membangun negara gitu loh.
konsep gotong royong itu konsep Bung Karno. Kenapa mesti ditentang gitu loh? Jangan bahkan Ibu Mega kan kabinetnya namanya kabinet gotong royong. Jangan kalau mobil mogok kita disetir, orang suruh gotong royong ngedorong mobil baru mau gitu. Kalau kita yang ngedorong nggak mau gitu. Nah ini saya kira kita harus tinjau lagi bahwa PDIP sudah jauh melenceng dari ajaran Bung Karno. Hanya retorika aja Bung Karno gitu loh. Kasihan saya agak prihatin juga sih. Karena partai yang dulu saya ikut berdarah-darah, ya, nyumbang pemikiran, nyumbang duit, ya kan semua nggak ada yang berani nyumbang duit dulu. Ketahuan Pak Harto langsung habis pengusaha itu. Benar itu nggak ada yang mau dulu. Jadi memang hanya saya dan mungkin saya bisa tarik beberapa teman yang diem-diem itu juga. Dulu saya ketemu pengusaha Orde Baru, ketemu begini di hotel, di restoran, teman baik. Dia saking takut ketemu saya, kalau ketahuan dia celingak-celingak, lihat kiri kanan gitu. Saking gundahnya gitu loh. Saya bilang lu kalau takut udah lu pergi aja. Artinya kan nggak kayak gitu kondisi. Oh jauh sekarang. Elit PDI sekarang gitu nih maksudku. Sekarang jauh. Elit PDI kalau rapat juga kan sepatunya lancip-lancip mengkilat semua, ya kan. Jasnya juga udah jas minimum buatan kontung gitu. Kalau zaman dulu nggak ada itu. Kalau kata Pak Las tadi ini sangat apa ya, mengoyak atau harga diri Bu Mega yang kemudian dipertaruhkan. Masalahnya kan kasus lain gitu ya. Banyak sekjen-sekjen partai lain yang juga mengalami hal yang sama. Ketum-ketum partai juga banyak, tapi kan kayaknya ini lebih Bu Mega lebih apa ya, lebih mungkin ya, patah hati atau saya melihat ya ini adalah sebuah pride apa sih bahasa Indonesianya, kebanggaan harga diri ya, harga diri Ibu Mega yang diinjak gitu loh. Dia sendiri yang ngomong kalau Hasto ditangkap saya geruduk katanya, ya kan, itu dia sendiri yang ngomong. Malah dia membuli penyidik KPK, ya kan. Kalau dulu posisinya kita yang dibully, beda. Sekarang mereka yang bisa membuli, jauh posisinya sudah berbeda, Pak. Jadi BUMN juga banyak kader PDIP, menterinya juga banyak, ya kan. Jadi memang situasinya jauh berbeda dengan yang saya alami dulu dengan sekarang.